warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Andika Gumelar dan dua rekan saya yaitu Yasmin dan Rapita. Kami dari mahasiswa program studi pariwisata Universitas Nasional. Kami akan mewawancarai pengelola di salah satu tempat yaitu Taman Herbal Insani dan yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Awalan Beserta dan Evaluasi Destinasi Objek Wisata Taman Herbal Insani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama dari siapa? Perkenalkan saya Yuni, Ya. Yuni Tri Pradana, biasa dipanggil Yuni. Saya Kepala Bagian Operasional Taman Herbal Insani. Kalau saya dari mahasiswa Universitas Nasional, nama saya Raffi Ramira Putri. Kami kesini ingin mewawancarai Ibu terkait tentang objek wisata Herbal Insani. Pertama, boleh diceritakan sedikit tentang objek wisata Herbal Insani? Oke, Taman Herbal Insani itu merupakan tempat wisata edukasi ya, untuk keluarga, anak-anak juga bisa, kemudian orang tua, kemudian lembaga, atau mungkin komunitas, intinya sarana edukasi dan juga wisata untuk berbagai macam lini. Wisata dan edukasi apa? Gitu. Kami khususnya itu fokusnya pada herbal. Gitu. Jadi kami emang unggulannya itu tanaman-tanaman herbal. Jadi seluruh area taman herbal itu banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang ditanam memang sebagai sarana edukasi kita untuk belajar mengenal tanaman herbal itu sebenarnya ada apa aja sih, kemudian fungsinya apa aja, khasiatnya itu untuk apa, seperti itu. Awal mulanya bisa dibentuknya objek wisata ini gimana ya? Awal mula dibentuknya objek wisata, pertama itu tujuannya memang untuk edukasi saja. Jadi full untuk belajar edukasi. Gitu. Apakah ada pengaruh atas lingkungan yang bagus makanya diadain? Ya, ditanam. Kalau pertama pimpinan kami memang membuat Taman Herbal Insani ini memang sebagai sarana edukasi awalnya. Namun karena makin berjalan, kemudian minat pengunjung ini kok ternyata bagus ya, dan areanya itu bagus dibuat lebih menarik gitu daripada hanya sekedar tanaman-tanaman saja. Akhirnya dibuatlah dengan konsep wisata taman bermain, kemudian ada spot selfie, kemudian kami juga berkembang untuk penginapan dan reservasi saung, kemudian ada juga saung-saung terbuka seperti ini, itu untuk acara-acara, misal dari lembaga, keluarga ingin membuat acara, jadi untuk tempat tempat untuk keluarga maupun lembaga mengadakan acara. Seperti itu. Kira-kira dibangunnya pada tahun berapa dan sudah berapa lama berjalan? Ya. Kalau untuk Taman Herbal Insani sudah dibangun itu sejak 2015. Tapi menjadi Taman Herbal Insani itu sekitar 2017. Oh, untuk objek wisatanya ya? Ya, objek wisata. Jadi pertama emang kita sasarannya itu edukasi ya, pendidikan gitu, pelajar dan lain-lain. Bagaimana itu tadi udah kan bagaimana awal mulanya? Apakah kondisi sumber daya alam di sekitar daerah ini mempengaruhi untuk objek wisata ini? Sumber daya alam ya? Ya. Kalau untuk sumber daya alam, hampir seluruh area di Taman Herbal ini kita konsep ya. Kita konsep, bukan karena di sini ada unggulannya ini atau itu. Jadi memang kita bikin. Dibikin. Tanaman A, tanaman B, tanaman herbal A, tanaman herbal B, itu semuanya memang kita tata, kita kelola. Jadi agar menjadi satu konsep yang tertata gitu loh, dan bisa terbaca gitu, artinya area sini memang untuk tanaman herbal, area ini sini untuk wisata bermain dan lain-lain gitu. Nah, kalau itu kan tadi sumber daya alamnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sumber daya manusianya? Apakah masyarakat di wilayah ini bisa membantu, atau dari pihak objek wisatanya juga bisa membantu masyarakat di sekitar karena adanya objek wisata tentu. Jadi Taman Herbal Insani ini berdiri tidak hanya dari kru Taman Herbal sendiri ya, tapi juga ada kaitannya dengan lingkungan warga sekitar, SDM dari luar Taman Herbal, artinya ya warga-warga sekitar Kampung Duren Serebu khususnya ya. Karena kita itu boomingin Taman Herbal itu, atau mungkin mengkoordinir bagaimana Taman Herbal tetap bisa terkontrol, mungkin dari kedatangan pengunjung, dari iklan verbal, ataupun iklan dari mulut ke mulut seperti itu loh. Itu berkat lingkungan juga. Jadi warga-warga sekitar sini yang menyebar dan membantu untuk membuka akses seperti itu. Terus membantu terkait kemudahan dalam parkir kendaraan atau mungkin ya, tentu akan berkaitan dan sangat berkaitan sih, sangat memberi dampak positif saya rasa untuk lingkungan, khususnya di
lini ekonomi lingkungan gitu. Karena warga sekitar sini juga terbantu sih dengan adanya taman herbal. Dengan adanya taman herbal, mereka bisa membuat unit bisnis kecil gitu kan. Kemudian dari berbagai lini, bikin membuat warung, membuat toko, terus sarana parkir dan lain-lain. Itu tentu dari pengaruhnya dari Taman Herbal Insani gitu. Untuk ciri khas sendiri, apa ciri khas yang dimiliki oleh objek wisata Herbal Insani? Ya, sekali lagi unggulan kita itu herbal. Jadi tanaman-tanaman herbal itu merupakan unggulan atau jadi pembeda ya untuk kita dengan wisata yang lainnya. Selain itu, kita juga ada etnik budayanya. Jadi culture-nya kita kental. Bisa dilihat di seluruh area ya. Hampir semuanya itu pakai bambu, ya kan? Kemudian hijau gitu. Jadi culture-nya tinggi sekali. Memang kita yang unggulkan seperti itu. Misal setting dari penginapannya, nanti bisa di-shoot gambarnya. Set penginapan kami yang di area sana, terus di area atas sana. Itu kan song-song itu penginapan. Ya? Itu kan settingnya itu kan konsepnya seperti timur. Ya, kita emang etniknya culture cukup kental sih, culture-nya cukup kental. Pertama, kedua dari herbalnya. Memang kita kan ada produk obat herbal juga Bu. Ada produk obat herbal, kemudian kita juga ada edukasi untuk anak-anak maupun keluarga yang ingin belajar terkait tanaman herbal, mengenal tanaman-tanaman herbal di area taman herbal maupun tanaman herbal yang ada di sekitar kita gitu. Jadi di taman herbal kita bisa belajar terkait tanaman herbal itu apa saja, kemudian belajar budaya juga gitu dengan melihat yang ditampilkan oleh Taman Herbal Insani dari saung misal atau mungkin rumah saung dan lain-lain gitu. Untuk atraksi sendiri, atraksi apa aja nih yang udah ada di objek wisata Herbal Atraksi ya. Yang seperti misalnya ada aneka kelinci, tempat wahana. Wahana ya. Iya, Ya, salah satu unggulan juga kita itu tidak hanya belajar edukasi ya, tapi kita juga bermain. Jadi kita ada sarana bermain, ada beberapa wahana di Taman Herbal itu. Pertama ada wahana kelinci, kedua ada wahana belajar memanah olahraga ya. Ada memanah juga, kemudian ada becak-becakan, kemudian ada bebek air, sepeda air, kolam renang, terapi ikan, pemancingan, kemudian rakit, getek, kemudian ya itu, dan spot selfie sih. Banyak sekali area-area yang cantik untuk dijadikan spot selfie gitu ya, apalagi anak-anak muda sekarang gitu. Dan untuk fasilitasnya, apakah fasilitas di sini sudah menunjang? Contohnya seperti toilet umumnya atau kalau untuk fasilitas ya alhamdulillah ya, kami perlu sampaikan bahwa Taman Herbal Insani itu cukup memadai terkait sanitasi ya, tempat wastafel cuci tangan, toilet, kemudian sabun cuci tangan, itu kita insya Allah sudah memenuhi, sudah selalu ada, bahkan di setiap area kami ada wastafelnya dan toilet juga gitu. Untuk transportasi sendiri, apakah wisatawan kesulitan atau malah memudahkan menuju lokasi ini, atau ada transportasi? Kalau untuk transportasi, pertama Taman Herbal itu memang tempatnya di dalam kampung ya, di dalam kampung. Untuk yang kita nggak berbicara sekarang ya, mungkin sebelumnya agak sulit menemukan karena kan tempatnya agak masuk. Namun dengan bantuan teknologi ya, dengan pesan dan juga komentar positif dari banyak pengunjung yang sudah masuk di internet, itu membantu sekali untuk meng-up khususnya lokasi Taman Herbal ini menjadi lebih mudah diakses gitu. Jadi sekarang sepertinya dari luar Jabodetabek pun sudah tahu ke sini gitu. Mungkin dari Google Map ya, seperti itu sih. Untuk awal mulanya, apakah infrastruktur buat transportasinya itu susah? Nggak seperti sekarang, apa sudah ada? Kalau jalan kami sudah ada semuanya. Hanya saja lahan sudah sih, semua sudah ada sih, dari awal ya? Dari awal memang sudah terkonsep gitu. Terus apakah objek wisata Herbal Insani memiliki karakteristik untuk wisatawan yang berkunjung? Karakteristik khusus gitu ya? Iya, karakteristik khusus. Kami tidak mentargetkan wisatawan kami dari apapun gitu. Kalau memang ingin belajar edukasi, kami bisa menyediakannya. Kalau hanya ingin berkunjung berwisata, kami bisa menyediakan gitu. Kemudian mungkin yang paling saya tekankan ya terkait misi ya, misi Taman Herbal. Jadi kami kan misinya itu kan emang keindahan, kerapian, dan sisi islaminya gitu. Jadi kalau emang tujuannya yang jauh dari misi kami gitu, mungkin ya emang agak sulit. Misal kayak ngeband ya, itu kan anak muda banget ya. Misal ada kemarin proposal masuk ke saya ingin bikin acara tapi
musik gitu. Musik. Kami kan konsepnya tidak seperti itu. Maksudnya di luar misi kami sini Taman Herbal. Jadi kami belum bisa. Atau mungkin kalau musiknya sih musik Islami ya mungkin bisa ya. Oh, Tapi kalau apa namanya agak lengkap tidak bisa. jadi semua karakteristik wisatawan dari mau kecil mau yang besar udah Semua dewasa, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya. berkeluarga Mau bisa. apa semua sudah bisa. Berkeluarga maupun yang belum berkeluarga bisa berkunjung di Taman Herbal Insani. Bagaimana cara wisatawan mendapatkan informasi tentang objek wisata Herbal Insani? Pertama kami ada ini ya, media sosial Taman Herbal Insani. Nanti coba di search aja atau nanti kalau keliru nicknya saya kasih Ditulis coba. aja, ntar ditulis. Ya. Kemudian itu Instagram ya, Instagram. Itu juga salah satu akses untuk pengunjung tahu atau calon wisatawan tahu bahwa kami itu banyak produk loh yang kami bisa tampilkan gitu dari Taman Herbal. Yang kedua, kami ada web juga. Kemudian yang ketiga paling dari review pengunjung di Google. Atau kalau kami search di Google itu sudah ada. Sudah ada. Taman Herbal Insani sudah ada. Banyak review juga. Mungkin salah satu memperkenalkan dari pengunjung selain dari verbal ya, dari mulut ke mulut ya. Sudah ada sosial media dan di laman sudah banyak gitu. Sejauh ini apakah Herbal Insani sudah berkembang dari awal mula dibentuk? Baik, alhamdulillah ya. Ini saya juga ucapkan banyak rasa syukur khususnya untuk pengunjung Taman Herbal, untuk wisatawan yang cukup sering mungkin berkunjung ke Taman Herbal, bahwa Taman Herbal sekarang itu sudah lumayan berkembang, Mbak. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya konsepnya tidak seperti yang sekarang ini gitu. Tapi kurang lebih memang masih sama, hanya kapasitasnya lebih besar. Terus ya bisa dibilang sudah berkembang pesat gitu, karena minat yang kami lihat dari review, kemudian dari yang menghubungi kontak person Taman Herbal juga beragam. Itu yang kami bisa jadikan parameter bahwa minat pengunjung Taman Herbal itu cukup tinggi gitu. Apakah ada kendala yang didapatkan oleh objek wisata Herbal Insani sejauh ini? Kendala. Iya, kendala kesulitan apa? Paling ini ya, kalau kesulitan itu terkait karena kami akses kali ya. Oh, aksesnya Akses. ya, iya lebih. Akses itu apalagi sekarang itu banyak sekali yang datang itu dengan bis. Oh, Dengan kendaraan yang besar, muatan besar. Kami emang bukan belum memadai, tapi belum ada lahan yang cukup luas untuk itu. Tapi bisa masuk, kami bisa menyediakan. Hanya saja emang kita perlu kembangkan lagi ke depannya untuk bisa memberikan servis yang khusus dengan kondisi seperti itu. Oh, jadi cara mengatasinya nanti akan dikembangkan Ya, kembali. paling kami akan pengembangan terkait parkiran gitu. Kemudian pengembangan apa lagi yang belum? Mungkin tiket online. Oh iya, tiket online. Tiket online itu memang sempat ada wacana tapi belum ya. Kami semuanya masih offline, jadi masih manual. Hanya saja sempat ada request dari beberapa pengunjung untuk membuat tiket online agar mempermudah. Karena sekarang masih pandemi ya, jadi ya mempermudah terkait kuota pengunjung aja. Cuman sekarang dari kedepannya akan masih pakai offline, jadi pembelian masih di Taman Herbal secara langsung. Oke. Sudah sekian pertanyaan dari saya. Makasih banyak Mbak Yuni atas waktunya. Maaf Sama-sama. merepotkan. Oke. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan fasilitas-fasilitas apa saja dan atraksi apa saja yang ada di objek wisata ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.